Salah satu penyebab kanker tulang pada anak adalah kurang berjemur. Sekarang kebanyakan kids zaman now lebih memilih main game HP hingga berjam-jam di dalam ruangan atau ruangan ber-AC, bahkan bisa seharian daripada main keluar dengan teman sebayanya. Dan ketika si anak jarang terpapar matahari secara terus-menerus, tak hanya pengeroposan tulang, risiko tulang mengalami kelainan dan rusaknya sel jaringan tulang akan meningkat. Karena seperti diketahui, sinar matahari adalah sumber utama asupan vitamin D hingga 80%, di mana vitamin D ini berfungsi untuk kesehatan tulang. Sehingga kekurangan vitamin D atau disebut vitamin D defisiensi dapat meningkatkan risiko kanker tulang berkali-kali lipat. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan di Journal of Bone Oncology menjelaskan bahwa vitamin D ini erat kaitannya dengan pertumbuhan tulang serta mempertahankan keseimbangan dan metabolisme tubuh seorang anak. Dan seperti diketahui, sel tumor atau kanker akan menyerang organ atau jaringan yang mengalami penurunan imunitas atau dikenal dengan lingkungan mikrokanker, di mana kekurangan vitamin D ini masuk dalam lingkungan mikrokanker. Dan inilah alasan kurangnya paparan vitamin D akibat kurang berjemur bisa menyebabkan kanker tulang. Gak heran, sering kita jumpai anak-anak remaja usia 10-19 tahun menderita kanker tulang atau osteosarkoma, yaitu sel-sel tulang atau disebut dengan osteoblast mulai tumbuh secara abnormal, di mana kondisi ini sering terjadi pada jaringan osteik tulang bagian lutut sehingga menyebabkan benjolan di lutut, menyebabkan rasa nyeri luar biasa, bahkan timbul luka benyek dan membusuk di area sekitar lutut. Dan selain karena kurang berjemur, ada beberapa alasan mengapa anak usia 10-19 tahun berisiko menderita kanker tulang. Di antaranya yang pertama itu adalah masa remaja atau usia 10-19 tahun adalah periode pertumbuhan tulang yang sangat pesat, di mana akan terjadi peningkatan proliferasi sel, yaitu peningkatan jumlah sel-sel tulang yang sedang berkembang dan membelah diri. Dan proses inilah yang bisa memicu mutasi genetik atau cikal bakal dari sel tumor dan kanker itu sendiri. Yang kedua, anak tersebut sering makan makanan yang menyebabkan pH tubuh asam seperti ciki-cikian, makanan dan minuman tinggi gula, daging olahan, fast food atau makanan cepat saji, goreng-gorengan, makanan berminyak, tepung-tepungan seperti cilok, cireng, cake, jajanan pasar, dan lain sebagainya. Dimana makanan-makanan tersebut selain menyebabkan pH tubuh asam, juga akan menciptakan lingkungan mikrokanker. Dan yang ketiga itu adalah anak tersebut sering terpapar radikal bebas. Contoh di zaman modern, radikal bebas itu seperti polusi kendaraan, asap rokok, pestisida, pengawet makanan, limbah pabrik atau racun arsenik, timbal, logam, dan lain sebagainya. Oleh karenanya jemur cek sehat. Karena kalau sudah kadung ada tumbuh sel abnormal di tulang, awalnya emang gak kerasa, tapi lama-kelamaan muncul benjolan dan luka menganga. Pastilah kita sebagai orang tua tidak ingin anak yang harusnya aktif, yang harusnya sekolah, karena kanker tulang hanya berbaring di kasur. Jadi, mulai sekarang yuk jaga pola hidup sehat dengan selalu berolahraga dan menjaga makanan. Semoga bermanfaat dan yuk hidup sehat. Semangat!